kita mencoba untuk mengikuti jejak Nabi Nuh alaihissalam yang banyak bersyukur. Dalam kondisi apapun kita bersyukur kepada Allah gitu loh. Karena memang kita muslim ini diberikan musibah, kita bersyukur, kita bersabar, kita dapat pahala. Diberikan nikmat, kita bersyukur, kita dapat pahala. Nggak ada yang rugi. Diberi nikmat bersyukur, kita dapat pahala. Diberi musibah, kita bersabar, kita bersyukur kepada Allah, dapat pahala juga. Jadi tidak ada yang rugi. Bahkan dalam hadis lain itu kata Nabi SAW, Inna Allaha idha habbal qawma ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika dia mencintai satu kaum, maka dia mengujinya. Jadi ketika seseorang diuji oleh Allah, itu berarti Allah sedang mencintai seseorang. Jangan bersedih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-tauhida syartan lidukhulil jannah wa zada rahmatahu wa ni'matahu bin nadhri ila wajhihil karim wa huwa afdalul karamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibur risalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hafidhil amanah. Wa ba'du faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha amarna bihifdzil amanah wa nahana 'anil khiyanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis ilmu guna melanjutkan rangkaian pengajaran kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan. Beliau menjelaskan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemarin baru setelah saya mengikuti kegiatan UMI kecamatan, gabungan dari 3 kecamatan, Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari dan juga Lawang. Jadi di sana itu saya teringat sebuah hadis yang disampaikan oleh Ketua UMI Malang. Beliau mengutip sebuah hadis begini. Ketika Allah mencintai seseorang, yang maknanya begini, Allah itu memberikan dunia, Allahu yu'tid dunya ila man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Allah itu memberikan dunia kepada siapa saja yang dia
kehendaki, baik di orang yang Allah cintai dan juga orang yang dia tidak cintai. Jadi Allah itu memberikan dunia baik bagi orang mukmin maupun orang kafir. Jadi orang kafir itu Allah nggak cintai, Allah nggak menyukai orang kafir. Wallahu la yuhibbul kafirin, Allah sebutkan demikian. Jadi orang kafir itu nggak dicintai oleh Allah. Meskipun demikian, tapi Allah tetap memberikan mereka rezeki, memberikan mereka penghidupan yang mewah, yang bagus. Tetapi untuk agama itu bahwasanya Allah itu tidaklah memberikan agama hidayah ini melainkan kepada man yuhibbuhu wa yardahu, kepada siapa yang Allah cintai dan juga yang dia cintai, yang dia ridhoi. Jadi enggak semua orang diberikan hidayah itu. Jadi ketika diberikan hidayah maka ketahuilah itulah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Jadi bukan tanda seseorang hamba dicintai oleh Allah itu berupa diberikan kemegahan dunia dan isinya itu yang mewah-mewah, kemudian kita mengatakan, wah, sesungguhnya Allah telah mencintaiku. Itu ternyata belum tentu. Belum tentu, sebab Allah memberikan itu baik yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Gitu. Tetapi untuk agama ini tidaklah Allah memberikan melainkan yang dicintainya. Jadi mudah-mudahan jamaah Sang Surya yang hadir saat ini itu tergolong ke dalam orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang kehidupan kita ini kan mencari ridha Allah ya, bukan mencari ridha manusia. Kalau mencari ridha manusia, maka sungguh kita sedang mencari hal yang menyakitkan hati. Sedang mencari hal yang menyakitkan hati. Karena nyenengan belum tentu akan dibalas seperti apa yang nyenengan perbuat. Habis itu sakit hati karena nggak dibalas. Karena tujuannya bukan mencari ridha Allah, melainkan ridha manusia. Baik, sekarang saya akan melanjutkan pada bab yang kedua dengan tema yaitu man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin. Siapa saja orang-orang yang memurnikan, merealisasikan tauhidnya dengan benar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau nanti di hari kiamat itu ada namanya yaumul hisab, ada waktu untuk menghisab amal-amal manusia. Nah, di antara manusia yang dihisab itu ada manusia yang juga tidak dihisab. Dia masuk surganya VIP dia. Langsung. Nah, coba kita bayangkan sejenak kejadian ini misalnya saat kita berada di padang mahsyar. Yang mana di padang mahsyar itu begitu hiruk-pikuknya manusia, matahari dekat, panas, kita tidak berpakaian. Tentunya hati kita merasa takut ya. Gelisah, ini saya mau masuk neraka, mau masuk surga, ini apakah hisab saya ringan apa berat gitu ya. Mutar di bawah. Di bawah. Terima kasih.
Nah, dengan kondisi yang seperti itu tiba-tiba ada terdengar penyebutan nama kita misalnya. Hari ini Dayang Pasau peserta yang akan masuk surga tanpa hisab. Misalnya, Pak Ucok akan masuk surga tanpa hisab. Bin. Ya. Di tengah manusia yang hiruk pikuk seperti itu, kemudian terdengar panggilan seperti itu, tentu kita akan merasa bahagia, merasa senang gitu ya. Wah, ini sudah yang saya tunggu-tunggu ini. Nah, pertanyaannya, amalan apa yang dilakukan sampai dia ini masuk surga tanpa hisab? Pasti orang lain yang melihat lang, kok enak men wong iku. Tiba-tiba masuk surga. Ya. Nah, beliau melanjutkan dengan matan kitab ini, wa qaulillahi ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim merupakan ummah, yakni imam, qudwah, uswatun, contoh. Qanitan lillah, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, lurus. Walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nahl ayat 120. Wa qala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 59, dan orang-orang yang mereka tidak mempersekutukan Tuhannya. Nah, di sini saya mengutip penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam mensyarah hadis ini, mensyarah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ini. Yamdahu tabaraka wa ta'ala 'abdahu wa rasulahu wa khalilahu Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya dan juga rasulnya, wa khalilahu, dan juga kekasihnya Ibrahim alaihissalam, imam al-hunafai wa walidal anbiya'i, imamnya para hanif, orang-orang yang lurus, orang-orang yang hatinya bersih dari kesyirikan, dan juga ayah bagi para nabi, atau yang dikenal Abul Anbiya. Wa yubarri'uhu minal musyrikin, dan Allah Subhanahu wa taala menyucikan namanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyucikan nama Ibrahim alaihissalam, bahwa dia termasuk orang-orang yang berlepas diri dari golongan orang-orang yang musyrikin. Wa minal yahudiyyati, dan juga termasuk dari golongan orang musyrikin Allah juga menyucikan namanya. Wan nasraniyati, dan juga dari golongan Nasrani. Jadi Allah menyucikan namanya dari golongan orang musyrik, dari golongan Yahudi, dari golongan Nasrani. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam bukan kaum musyrik, bukan kaum Yahudi, dan juga bukan kaum Nasrani. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa.
Sesungguhnya Ibrahim itu merupakan imam, qudwah, contoh. Orang yang lurus, orang yang khusyuk kepada Allah dan juga lurus dalam akidahnya. Fa amma al-ummatu, adapun lafaz ummah yaitu fahuwa al-imamul ladzi yuqtada bihi. Beliau merupakan al-imam, imam, contoh, panutan yang diikuti. Wal qanitat, wal qanitu huwa al-khashi wal muti'. Qanit itu yakni orang yang khusyuk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hanif al-munharifu qasdan 'ani syirki ila tauhid. Orang yang senantiasa berpaling dari kesyirikan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Ada suatu riwayat annahu su'ila Abdullah ibn Mas'ud anil ummah al-qaniti. Ibnu Mas'ud ditanya tentang lafaz al-ummah al-qanit, apa yang dimaksud? Faqala al-ummah muallamul khair. Yang dimaksud dengan lafaz ummah untuk Ibrahim alaihissalam, beliau merupakan guru kebaikan. Artinya kalau kita mau menjadikan contoh orang yang berbuat baik, contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam, aktor kebaikan, model. Dan sampai kita mencontoh model-model barat. Siapa orang favorit kita? Siapalah namanya, pokoknya orang barat lah gitu, yang ahli filsuf ya, filsafat, siapa gitu ya. Jadi kita selalu mengidolakan orang-orang yang liberalisme, yang ahli filsafat, yang tidak beriman kepada Allah, menjadikan mereka sebagai contoh teladan hidup. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan contoh terbaik dalam hal kebaikan. Wal qanit al muti'u lillah. Dan qanit itu yakni orang yang taat kepada Allah dan juga Rasuluh. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, lebih spesifik lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk membantah klaim dari golongan Yahudi dan Nasrani tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surah Ali Imran ayat 67, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ibrahim itu bukan golongan Yahudi, bukan juga golongan Nasrani. Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Jangan sampai nanti ada di antara kaum muslimin percaya, oh benar Ibrahim itu termasuk orang Yahudi atau termasuk orang Nasrani. Ini Allah bantah karena mereka mengklaim bahwasanya Ibrahim itu adalah beragama Yahudi. Nah, kalau kita buka kitab mereka juga ada penyebutan nama sana Abraham. Ada. Nah, kemudian kita tanya, Abraham ini agama apa? Agama Yahudi apa Nasrani? Nah, Allah luruskan bahwasanya Ibrahim bukan dari golongan Yahudi, bukan dari golongan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Akan tetapi Ibrahim itu merupakan orang yang hanif, yang lurus akidahnya. Musliman, Islam, muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa makana minal musyrikin.
Dan Ibrahim tidak termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga selain mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan lafaz-lafaz tadi, dengan sifat-sifat tadi, dalam ayat selanjutnya itu ayat 121 tadi surah An-Nahl ayat 120. Di 121-nya Allah berfirman syakiran li an'umi. Ibrahim itu juga senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Artinya beliau itu banyak bersyukur. Nabi Ibrahim selain sifat-sifat tadi, beliau juga ahli syukur, senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah telah memilihnya dan membimbingnya kepada jalan yang lurus. Nah, memang sifat para rasul itu kekasih Allah memang demikian. Di antaranya ada juga rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifatnya yang banyak bersyukur. Nabi siapa yang Allah sebutkan bahwa sifatnya dia banyak bersyukur? Salah satunya ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam surah Al-Isra ayat ketiga Allah sebutkan dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan ayat ini dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh taqdiruhu ya dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Jadi ini dianggap ada kalimat yang dibuang. Jadi kalimat yang disimpan itu adalah wahai anak keturunan yang kami muat bersama Nuh di kapalnya ketika terjadi bencana banjir bah itu. Fihi tahyijun wa tanbihun 'alal minah. Di sana dalam lafaz ini merupakan ada peringatan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Ay ya sulalata man najjayna wa hamalna ma'a Nuh fis safinah. Yani maksudnya wahai keturunan yang kami selamatkan dan kami muat, kami bawa bersama Nuh di atas kapalnya. Tusyabbihu bi abikum, ikutilah bapak kalian, yakni Nuh alaihissalam. Karena Bani Israel ini suka menyimpang, suka menyeleweng. Makanya Allah meminta mereka untuk tirulah bapak kalian Nuh itu loh. Gitu. Dan Allah mensifati Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia merupakan hamba Allah yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuru antum ni'mati 'alaikum bi irsali ilaikum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatlah kalian dengan nikmatku atas kalian dengan saya mengutus kepada kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah meminta Bani Israel untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Nah, penyebutan lafaz abdan syakur ini kalau dengan belajar bahasa Arab ini syakur ini maknanya dengan
Wazan fa'ul ini memberikan makna mubalaghah, sangat bersyukur. Kalau Nabi Ibrahim disebut syakiran, isim fa'il, orang yang bersyukur. Tapi kalau untuk Nabi Nuh, syakur, lebih bersyukur. Lebih banyak bersyukur. Wa qad warada fil hadits wa fil athar 'anis salaf, telah datang riwayat dari dalam hadis maupun athar dari para salaf, anna Nuhan alaihi salam, bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam kana yahmadullah ta'ala ala tu'amihi wa syarabihi wa libasihi wa sya'nihi kulli. Nabi Nuh itu senantiasa bersyukur kepada Allah atas makanannya, minumannya, pakaiannya, dan semua urusannya. Jadi beliau itu banyak bersyukur. Minum teh, alhamdulillahirabbil alamin. Makan nasi, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Nabi Nuh itu banyak bersyukur. Pakai pakaian, alhamdulillahirabbil alamin. Falihada summiya abdan syakura. Maka oleh karena itu Nabi Nuh alaihissalam diberikan julukan, diberikan gelar oleh Allah dengan hamba yang banyak bersyukur. Hari ini kita sudah berapa kali mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, bersyukur. Sedikit sekali kita bersyukur. Maka kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Padahal wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Wahai hambaku, jika kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, maka kamu tidak mampu menghitungnya. Nikmat banyak diberikan, tapi syukurnya sedikit. Padahal kita bukan nabi, bukan rasul. Tapi Nabi Nuh alaihissalam nabi dan rasul Allah, gelarnya ulul azmi, banyak bersyukur. Nah, kemudian pada ayat ke-123 masih dalam surah An-Nahl ini Allah melanjutkan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Untuk apa diwahyukan kepada Nabi Muhammad? Apa yang diwahyukan? Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Agar engkau mengikuti agamanya, millahnya Ibrahim alaihissalam. Kalau nyenengan mau bayangkan itu, coba lihat rangkaian ibadah haji. Itu semuanya secara historikalnya itu kembali kepada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim yang bangun sama Ismail. Sebelum dibangun ada kejadian apa itu? Hajar yang mencari-cari air, lari bainas Safa wal Marwah. Jadilah sa'i, sa'a dari kata sa'a itu berusaha lari kiri kanan mencari air. Kemudian ada melontar jumrah, karena ketika itu mau disembelih Ismail, syaitan datang untuk menggoda Ibrahim supaya tidak sembelih Ismail. Wahai Ibrahim, kau kan udah tua, baru ada anakmu itu. Masa kau anakmu udah bagus-bagus gitu, ganteng-ganteng, udah umur 13 tahun kan, umur udah mulai ganteng-gantengnya itu anak itu ya. Disuruh sembelih gitu. Nah, makanya
Iblis datang untuk menggoda Ibrahim untuk tidak mengikuti mimpi yang dilihat oleh Ibrahim dalam mimpinya gitu. Maka Nabi Ibrahim melempar iblisnya pakai batu itu. Jadilah acara atau kegiatan lontar jumroh. Jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqabah. Jadi diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim sampai dengan menyembelih hewan kurban yang kita rayakan setiap tahun. Nah, kesimpulannya, sifat-sifat apa saja yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat tadi? Ada 4 sifat ini yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya, tentang rasulnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, beliau itu kana ummatan, ummah. Ummah itu contoh, imam, qudwah, uswah. Contoh bagi umat. Ada 2 nabi di dalam Al-Quran yang kita diminta untuk menjadikan keduanya itu contoh. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad. Lafaznya sama, uswatun hasanah. Kalau tentang Nabi Muhammad di surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Di ayat ke-121, saya lanjutkan sedikit dulu. Sifat yang kedua itu sifat qanitan lillah, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk. Ya, jadi dalam ibadah kita khusyuk. Kita mengikuti, berusaha untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa khusyuk dalam ibadahnya. Hanif, beliau tidak berlaku syirik. Hanif itu hatinya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga walam yakum minal musyrikin, walam yakum minal musyrikin, tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga itu. Kemudian syakiran li'an'umih, syakiran li'an'umih, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat inilah yang merupakan bentuk implementasi atau realisasi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Jangan sampai nanti seseorang namanya Ibrahim. Nama siapa? Ibrahim. Tapi kelakuan Namrud. Kelakuan Namrud. Ya, namanya Ibrahim, tapi kelakuan Namrud. Nah, itu kacau. Jadi kalau nama Ibrahim, kelakuannya juga Ibrahim. Nama Muhammad, kelakuan Abu Lahab. Jadi nggak cocok. Jadi besar ketika kita menyandang nama seseorang tokoh yang bagus, itu menjadi tanggung jawab seseorang yang memiliki nama itu untuk mengikuti jejaknya gitu ya. Pertanyaannya, mampukah kita bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah saat kita ditimpa kenikmatan? Kita mampu bersyukur?
Ketika diberikan kenikmatan, mampu nggak kita bersyukur? Mampu ya, itu secara umum kita kalau diberikan kenikmatan senang ya kan? Bahkan dalam surah Al-Fajr itu, apa kata dia? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman. Manusia ketika diberikan kenikmatan, diberikan harta benda, maka dia bilang Rabbi akraman, Allah telah memuliakan saya. Jadi dia senang, bersyukur dia. Tapi mampukah kita bersyukur di saat ditimpa musibah? Ini levelnya yang berat. Inilah level yang berat. Jadi sikap memperbanyak ucapan syukur itu, coba dengan ucapan kata dalam kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Ayo kita baca sama-sama. Alhamdulillah. Lagi alhamdulillah. 3 kali. Alhamdulillah. Rasa apa yang kita dapatkan? Rasa lega, rasa merasa cukup, ya kan? Ketika seseorang marah karena sesuatu, ketika nyenengan mengucapkan alhamdulillah, maka nyenengan akan menganggap itu sebagai nikmat yang diberikan Allah. Kita mencoba untuk meniru Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa banyak bersyukur. Jadi kalau ibu-ibu supaya suaminya itu tidak berniat untuk menikah lagi atau poligami, maka mintalah ibu-ibu itu kepada suami untuk sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Itu supaya suaminya itu merasa cukup dengan satu istri. Ya, perbanyaklah zikir alhamdulillah. Saya sampai itu merasa cukup sama saya, gitu. Giliran suaminya banyak bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah bilang apa? Dia sudah banyak bersyukur suaminya ini, Allah bilang apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu sudah bersyukur, saya tambah nikmat itu. Ya, itu tadi dia kan bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah kan atas istrinya satu tadi. Tapi kan Allah bilang kalau kamu bersyukur, saya tambah. Jadinya dia nikah lagi. Kan dia diberikan nikmat sama Allah, jadi tambah satu lagi. Jadi istrinya bilang, iki salah kaprah aku iki. Saya jadi serba salah gitu ya. Kalau saya tidak minta dia bersyukur, nanti dia ingkar. Kalau dia bersyukurnya oleh Allah tambah gitu ya. Akhirnya istrinya bilang, nggak usah kau sebut lagi alhamdulillah. Nanti tambah lagi. Giliran pas sudah suaminya tambah, suaminya bilang ke istrinya, "Mah, perbanyak zikir ya alhamdulillah." Supaya istrinya bersyukur atas tambahan itu gitu ya. Ya, jadi ketika seseorang itu marah, ketika ditimpa musibah, kita mengucapkan alhamdulillah itu merupakan kekuatan bagi jiwa untuk kita tidak melakukan hal-hal yang ekstrim gitu. Anak menangis, kalau nyenengan dengar anak menangis, pastinya stres. Tapi kalau nyenengan bilang alhamdulillah anakku sehat, ya kan? Kalau dia menangis kan berarti dia masih sehat kan? Kalau dia sudah nggak nangis, nyenengan pusing kalau anak udah nggak nangis. Bisa-bisa dia sakit, bisa-bisa nanti mungkin dia sudah dipanggil sama Allah kan gitu. Kalau dia sudah nggak nangis lagi, udah nggak dengar lagi suaranya kan gitu. Jadi ketika dengar anak nangis, kita bilang alhamdulillah. Anak nakal kita bilang alhamdulillah. Itu artinya PR bagi kita untuk mendidik dia gitu kan. Di sanalah kita dapat pahala gitu. Jadi kita berusaha, ini hadiah atau poin yang bisa kita ambil di dalam kajian ini adalah kita mencoba untuk mengikuti jejak Nabi Nuh alaihissalam yang banyak bersyukur.
dalam kondisi apapun kita bersyukur kepada Allah gitu loh. Karena memang kita muslim ini diberikan musibah, kita bersyukur, kita bersabar, kita dapat pahala. Diberikan nikmat, kita bersyukur, kita dapat pahala. Nggak ada yang rugi. Diberi nikmat bersyukur, kita dapat pahala. Diberi musibah, kita bersabar, kita bersyukur kepada Allah, dapat pahala juga. Jadi tidak ada yang rugi. Bahkan dalam hadis lain itu kata Nabi SAW, Inna Allaha idha habbal qawma ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika dia mencintai satu kaum maka dia mengujinya. Jadi ketika seseorang diuji oleh Allah itu berarti Allah sedang mencintai seseorang. Jangan bersedih. Allah sedang mencintai seseorang. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Poinnya adalah kita mencoba untuk mengikuti jejak para nabi yang senantiasa menjadi tauladan, khusyuk kepada Allah, dijauhkan dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur yang dengan itu menjadikan kita insyaallah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.